Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan komponen-komponen mesin dan fungsinya, yaitu kepala silinder. Ini dia kepala silinder. Kepala silinder berfungsi untuk sebagai tempat pembakaran ruang bakar. Yang kedua, fungsinya sebagai tempat beroperasinya mekanisme katup. Yang ketiga, sebagai tempat busi. Yang keempat, sebagai penutup atas blok silinder. Dan yaitu cover kepala silinder. Ya, ini dia bentuknya. Ini cover kepala silinder berfungsi untuk menutup kepala silinder sehingga dapat mencegah oli mesin tumpah ketika mesin sedang beroperasi. Yang kedua, fungsinya untuk melindungi komponen mekanisme katup pada kepala silinder dari berbagai macam kotoran. Yaitu tutup oli. Tutup oli ini bentuk dia. Dia di atas cover kepala silinder. Dia berfungsi sebagai penutup sehingga oli tidak keluar ketika kendaraan sedang beroperasi. Ini dia bentuknya. Komponen yang keempat yaitu busi. Busi yang terdapat di sini. Contoh busi kayak gini. Fungsi busi adalah memercikkan bunga api di dalam ruang bakar. Ini contoh bentuk businya ya. Dia kalau di mobil ada 4 biasanya. Dan yang kelima yaitu intake manifold. Intake manifold dia kayak selang dia. Ini intake manifold berfungsi menjadi tempat untuk memasuknya udara dari sistem induksi udara menuju ke ruangan bakar. Ini dia bentuknya ya. Dia berada di blok silinder, kepala blok silinder. Yang keenam yaitu exhaust manifold. Exhaust manifold berada di bawah intake manifold. Ini dia contohnya. Dia dari menyambung ke knalpot. Fungsinya adalah menjadi tempat untuk keluarnya gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar dan udara dari ruang bakar. Ini dia contohnya ya. Dia ke knalpot tibanya. 7 yaitu blok silinder yang terdapat di bawah kepala silinder. Ini dia contohnya. Blok silinder berfungsi sebagai tempat silinder-silinder yang merupakan tempat piston naik turun untuk melakukan kerjanya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai dudukan bagi kepala silinder. Fungsi yang ketiga pada tipe OAV sebagai rumah dari poros knock. Fungsi yang keempat sebagai dudukan flywheel. Ini contohnya di bawah kepala silinder. Dia sangat besar ya, tempat piston. Yang ke-8 yaitu gasket kepala silinder. Dia terdapat di atas blok silinder dan di bawah kepala silinder. Contohnya di sini dia diapit ya, diapit di tengah-tengah. Gasket kepala silinder berfungsi sebagai perapat antara blok silinder dan kepala silinder sehingga tidak terjadi kebocoran gas pembakaran, kebocoran air dan oli. Dia untuk merapatkan blok silinder dan kepala silinder. 9 yaitu radiator. Radiator dia berbentuk kayak jaring-jaring ya, terdapat di depan mesin. Dia komponen paling utama paling depan. Dia berfungsi sebagai pendingin mesin. Ini contohnya ya. Sangat besar dia, tapi dia tipis. Ini apa nih? Lah kan. Komponen yang ke-10 yaitu filter oil atau filter oli. Dia berbentuk di sini dia. Filter oil atau filter oli berfungsi untuk menyaring oli. Ini dia. Contohnya ya. Komponen yang ke-11 yaitu distributor. Distributor yaitu berfungsi sebagai tempat membagi arus listrik. Yang kedua yaitu di sini ada kondensor. Kondensor berfungsi sebagai mengambil arus yang berlebih. Yang ketiga yaitu coil. Coil yaitu mengubah arus listrik 12 volt ke ribuan volt. Ini dia bentuknya ya. Dia satu paket nih, 3 komponen nih. Distributor, kondensor sama coil. Ke-12 yaitu karburator. Dia terletak di sini ya, terpisah sendiri dia. Karburator berfungsi sebagai pencampurnya bahan bakar dan udara. Ini dia ya.
Dia berfungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara juga ya. Yang ke-13 yaitu bak karter atau bak oli atau oil pan. Ini dia, terletak di paling bawah. Dia berbentuk bak, berfungsi sebagai tempat menampungnya oli pada kendaraan. Ini dia menampungnya pada saat mesin mati ya, terakhir dia tiba di sini. Komponen yang ke-14 yaitu kipas radiator. Dia di sini ya, belakang radiator. Kipas radiator berfungsi sebagai support kerja radiator atau mendinginkan radiator. Komponen yang ke-16 yaitu stik oli. Stik oli berfungsi sebagai menakar takaran oli pada mesin. Yaitu kalau misalnya oli kita habis, kita bisa mencabut stik oli ini dan melihat di manakah oli terakhir. Kalau oli itu tidak ada, basah di stik oli, maka oli habis.